Salam saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Khotbah hari ini adalah khotbah yang sangat-sangat teologis. Mengapa saya katakan? Saya sebagai hamba Tuhan untuk mengajak, memotivasi kita untuk lebih lagi mencintai Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus berkati kami untuk mendengar firman Tuhan, menjadi kekuatan kami, sehingga kami menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, saya mengambil landasan firman Tuhan satu ayat saja. Yohanes 2 ayatnya yang ke-17. Yohanes 2 ayatnya yang ke-17. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Saya ulang lagi. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, konteks ayat ini berbicara gimana Yesus. Ya, yang pertama, Yesus marah karena disalahgunakan bait suci itu dilakukan oleh para pedagang. Jadi bait suci itu menjadi tempat bisnis, lahan bisnis. Itu zaman dulu. Dan itu juga terjadi pada hari ini juga masih ada seperti itu. Dan Tuhan marah. Yang kedua, Tuhan ingin rumahnya Tuhan itu suci dan kudus. Yang kedua, Tuhan ingin rumahnya Tuhan suci dan kudus. Yang ketiga, Tuhan juga Dia ingin orang-orang itu mencintai rumah Tuhan. Mencintai rumah Tuhan. Karena mencintai rumah Tuhan kan dikatakan menghanguskan Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, saya sebagai hamba Tuhan mau berbicara tentang teologis. Bahwa mencintai rumah Tuhan adalah mencintai yang punya rumah Tuhan. Siapa pemilik rumah Tuhan? Adalah Tuhan sendiri. Karena di dalam rumah Tuhan ada hadirat Tuhan. Di mana tempat orang bersembahyang, berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Pada saat ada pujian, ada penyembahan, 1-2 orang berkumpul, hadirat Tuhan pasti ada. Kalau hadirat Tuhan ada, saya katakan kalau hadirat Tuhan turun di atas rumahnya, di dalam bait suci, sudah dipastikan harus ada kekudusan di rumah Tuhan. Saya katakan harus ada kekudusan di rumah Tuhan. Tuhan tidak mau di rumahnya ada yang tidak kudus. Sehingga dikatakan dia mencintai rumah Tuhan, dia akan menghanguskan Tuhan. Karena Tuhan ingin orang-orang yang mencintai Tuhan adalah orang-orang kudus. Orang yang sudah melepaskan segala keberdosaannya, kedagingannya. Mematikan segala keberdosaannya. Karena orang yang mencintai rumah Tuhan, dia akan haus, lapar akan kebenaran firman Tuhan. Orang yang mencintai rumah Tuhan, dia haus memuji, menyembah Tuhan. Orang yang mencintai rumah Tuhan, dia rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Orang yang cinta rumah Tuhan, dia rindu untuk berdoa kepada Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, jika orang-orang yang saya sebut tadi, yang mencintai rumah Tuhan tadi, pasti menghanguskan Tuhan, membakar semangat Tuhan, sehingga kasih karunia turun atas orang-orang yang mencintai rumah Tuhan. Persoalannya saudara, kasih dalam nama Yesus, berapa banyak orang yang mengerti sebagai orang yang sudah percaya, yang mengaku dirinya orang Kristen, mengatakan bahwa saya mencintai rumah Tuhan. Kadang-kadang kita sekarang rumah Tuhan itu seperti bioskop. Seperti tempat pagelaran. Sebagai show, pertunjukan. Ya, saya mau katakan sekarang ini gereja-gereja banyak rumah Tuhan sebagai tempat show. Apalagi kalau sampai showbiz. Pertunjukan bisnis. KKR mengundanglah artis-artis rohani. Ya, pendeta-pendeta yang punya gelar dan nama yang terbesar, yang popularitas, yang favorit. Sehingga orang datang karena mau melihat, bukan lihat Tuhan, tapi lihat siapa yang bernyanyi,
siapa yang khotbah, sehingga dia tidak melihat Tuhannya. Pada dikatakan tadi, yang mencintai rumah Tuhan, bukan mencintai atau menonton artis rohaninya atau pendeta yang populer, sehingga rumah Tuhan berubah fungsi. Saya katakan rumah Tuhan sekarang ini banyak yang berubah fungsi. Belum lagi hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, pengerja, pengurus gereja. Ya, saya katakan tadi mencintai rumah Tuhan berarti orang-orang kudus tadi saya katakan. Ya, karena pada hari ini, ya, kalau gereja sudah semakin besar, para pengurus pelayan Tuhannya saling sikut menyikut untuk berebut jabatan organisasi, saling jatuh menjatuhkan. Mengapa saya katakan? Saya sudah pernah mengalami, saudara. Saya pernah melayani di gereja besar. Di mana gereja besar itu para hamba Tuhan, para pengurus gereja saling sikut menyikut. Cari muka di hadapan gembalanya, pemimpinnya. Sehingga rumah Tuhan sudah berubah fungsi. Saudara yang kasih nama dalam nama Yesus, hari ini firman Tuhan menegur kita secara teologis. Cintailah rumah Tuhan dengan kekudusan, dengan kerinduanmu hatimu untuk meluap-luap melayani Tuhan. Sehingga engkau datang ke rumah Tuhan bukan sebagai penonton. Jadilah jemaat Tuhan. Saya katakan jadilah jemaat Tuhan. Kau datang ke rumah Tuhan memang kau haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Kau datang ke rumah Tuhan memang ingin bersekutu dengan Tuhan. Kau datang ke rumah Tuhan ingin berdoa kepada Tuhan. Kau datang ke rumah Tuhan ingin memuji menyembah Tuhan dengan segenap hatimu. Dan juga dengan ketulusan hatimu memberi di rumah Tuhan. Karena saya melihat juga ada orang Kristen hari ini datang ke rumah Tuhan untuk dapat berkat. Dia datang untuk cari berkat. Jadi tempat itu adalah sebagai ladang bisnis juga. Ya, saya ingat dulu. Waktu saya masih remaja. Pada saat pendeta sudah selesai berkhotbah, kolekte berjalan, ya, pengumuman jemaat sudah selesai. Pada akhirnya pendeta naik mimbar kembali untuk memberikan berkat. Semua anak-anak remaja masuk ke dalam gereja. Dan saya tanya kepada mereka, kenapa baru sekarang? Karena mau menerima berkat. Jadi motivasimu datang ke gereja apa? Untuk menerima berkat. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, ternyata bukan anak remaja juga. Kaum bapak, begitu juga. Pada saat firman Tuhan disampaikan, mereka keluar dan merokok di luar. Setelah firman Tuhan selesai, mereka matikan rokok dan mereka masuk dalam gereja berikan kolekte dan mereka menunggu sampai berkat itu turun dari pendeta itu menyampaikan berkat maksudnya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, apakah orang-orang seperti itu mencintai rumah Tuhan? Saya sebagai hamba Tuhan secara teologis yang mengatakan tidak mencintai rumah Tuhan. Mereka hanya mencari berkat. Saya katakan hanya mencari berkat. Banyak saya katakan. Waktu saya melayani di gereja besar, jemaat itu tidak bertumbuh dalam iman. Kenapa? Dia mau dari pagi sampai sore 5 sesi. Dia duduk situ hanya untuk minta tumpang tangan. Hanya minta tumpang tangan. Bukan untuk haus kepada Tuhan. Bukan rindu kepada Tuhan, tetapi minta tumpang tangan. Coba saudara bayar. Tidak cukup sekali pendeta, harus 5 kali pendeta 1 kali minggu itu. Saya katakan ini sudah konsep yang salah mencintai rumah Tuhan. Ini bukan orang-orang yang benar mencintai rumah Tuhan. Mereka datang ke rumah Tuhan seolah-olah orang-orang kudusnya Tuhan. Seolah-olah mereka adalah orang-orang yang sudah rohani. Tapi sesungguhnya mereka bukan orang rohani maupun orang kudus. Apa bedanya dengan para pedagang tadi? Ya, mereka melakukan jual beli ternak, jual beli rempah-rempah di gereja, di bait suci. Apa bedanya? Mereka menyalahgunakan bait suci untuk melakukan bisnis. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, hari ini secara teologis saya akan sampaikan bahwa orang-orang yang mencintai rumah Tuhan, dia adalah menghanguskan Tuhan.
adalah orang yang sungguh-sungguh haus lapar kebenaran firman Tuhan. Dia sungguh-sungguh ingin diberkati oleh firman Tuhan. Dia ingin dipuaskan oleh firman Tuhan. Dan dia rindu untuk berjumpa dengan Tuhan dan bersekutu. Ya, saudara kasih dalam nama Yesus. Saya teringat juga bagaimana saya waktu dulu di gereja besar juga. Orang banyak datang ke gereja. Show, saya katakan show. Ya, fashion show. Saya katakan fashion show. Wah, kalau sudah hari Minggu, semua yang bermerek, semua emas, semua dari toko emas keluar semua. Saudara yang kasih dalam nama Yesus. Supaya dilihat orang, saya nih, saya pakai emas, kalung emas rantai yang 10 kilo mungkin. Bawa tas yang bermerek. Ya, dan semua baju yang bermerek. Dan supaya dilihat orang penampilan. Untuk apa kita datang ke rumah Tuhan dengan cara seperti itu? Bolehkah Pak Pendeta saya pakai yang bermerek? Boleh. Tapi motivasinya yang benar. Kalau motivasinya kau bersyukur kepada Tuhan bahwa saya diberikan berkat dan saya mampu membeli ini, itu nggak apa-apa. Tapi kalau motivasimu untuk pamer bahwa saya datang ke rumah Tuhan, ini loh saya mau menunjukkan fashion show, sehingga orang boleh hormat kepada dia, orang boleh memberikan respect kepada dia, itu sama saja mencuri kemuliaan Tuhan. Dan motivasinya datang ke rumah Tuhan tidak benar. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, sering kita dengar hamba Tuhan, jadikanlah rumah Tuhan bukan bioskop. Orang banyak datang ke rumah Tuhan, minta berkat, habis itu pulang. Dan tidak berperilaku yang sesuai dengan apa yang dikhotbahkan oleh firman Tuhan tadi. Dia hanya ingin duduk, terima berkat, dia pulang. Dan hidupnya tidak berbuah. Orang yang cinta rumah Tuhan pasti berbuah. Dalam kehidupannya, tampak hidupnya. Yang pertama, sikapnya akan berubah. Sikapnya berubah. Cara berpikirnya, cara pandangnya, filosofinya, ideologinya pasti berubah. Yang ketiga, attitude atau karakternya juga berubah. Yang berikutnya, yang keempat, etikanya juga berubah. Jangan kau katakan cinta rumah Tuhan, tetapi engkau tidak menghormati orang tuamu. Jangan kau katakan kau cinta rumah Tuhan, tapi kau tidak mengasihi sesamamu. Dan jangan kau katakan kau cinta rumah Tuhan, tapi kau tidak peduli dengan hamba Tuhan dan tidak peduli kepada rumah Tuhan. Itu sama saja engkau memperkosa rumah Tuhan untuk kepentingan dirimu. Itu yang disebut egosentris. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, sebagai hamba Tuhan, saya mau ngajak kita. Mari kita luruskan motivasi kita. Mencintai rumah Tuhan karena kita memang, itu yang saya katakan dari awal. Kita haus laparkan kebenaran firman Tuhan. Kita haus untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita haus untuk memuji menyembah Tuhan. Kita haus untuk bertobat kepada Tuhan. Kita haus mau dekat kepada Tuhan. Dan kita ingin dirubah Tuhan, diubahkan Tuhan. Dan kita ingin memuliakan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Supaya kita berubah mencintai rumah Tuhan. Dan kita perhatikan apa yang diperlukan rumah Tuhan. Ya, apa yang diperlukan rumah Tuhan. Karena banyak rumah-rumah Tuhan, saya katakan. Banyak rumah Tuhan. Jangan kau lihat rumah Tuhan yang besar. Banyak rumah Tuhan yang sekarang ini, ya, antara hidup dan mati. Dan tidak jelas rumah Tuhan. Karena apa? Dana operasionalnya tidak mencukupi. Dan hamba Tuhannya tidak digaji. Ya, jangan kau lihat di kota Jakarta atau kota-kota besar. Coba lihat di pedalaman, di daerah-daerah. Dan saya pernah ke daerah Bengkulu. Saya pernah masuk ke daerah Papua. Dan saya pernah masuk ke Malaysia. Ke pedalaman. Begitu banyak hamba Tuhan. Begitu banyak, saya katakan, gereja-gereja. Berlantai tanah. Saya katakan berlantai tanah. Dan hamba Tuhannya tidak digaji. Dia hidup dari pemberian hasil bumi daripada jemaat. Saudara yang kasih dalam nama Yesus. Hal ini membuat kita harus berubah. Katakan amin. Oleh karenanya saya sebagai hamba Tuhan, kita rindu mencintai rumah Tuhan, menghanguskan Tuhan. Inilah saya mau mengajarkan teologis
bahwa motivasi kita harus benar di hadapan Tuhan. Kenapa saya katakan ini? Karena saya melihat fenomena pada hari ini. Rumah Tuhan menjadi showbiz. Rumah Tuhan menjadi fashion show. Jadikan rumah Tuhan tempat sungguh-sungguh hadirat Tuhan. Orang-orang suci salehnya Tuhan. Memuji, menyembah, berdoa. Ingin dihauskan oleh firman Tuhan. Ingin dipuaskan oleh firman Tuhan. Haus dengan bersekutu dengan Tuhan. Haus dengan urapan Tuhan. Bukan melihat pendetanya. Bukan melihat artis rohaninya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus. Di mana saudara berjemaat, kembalilah saudara sebagai jemaat di suatu gereja. Cintai rumah Tuhan. Cintai gereja saudara. Dan lakukan yang benar. Motivasi kita, mari kita luruskan sebagai anak-anak Tuhan. Mencintai rumah Tuhan, kita akan menghanguskan Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, firman Tuhan sudah ditabur. Kiranya siapapun yang mendengar firman Tuhan pada hari ini, kami mau belajar untuk mencintai rumah Tuhan. Supaya kami betul-betul menghanguskan Tuhan. Kami mau menjadi orang sucinya Tuhan. Kami mau jadi orang salehnya Tuhan. Yang haus akan lapar firman Tuhan. Yang sungguh-sungguh ingin bersekutu dengan Tuhan. Yang ingin sungguh-sungguh memuji, menyembah Tuhan dengan tulus. Dan mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh dan tulus. Sehingga kami ingin diperbarui. Ingin diperbarui terus dalam kehidupan kami sehari-hari. Jadikan kami anak-anak Tuhan. Sesuai dengan Alkitabiah. Kami betul-betul mencintai rumah Tuhan. Ubahkan motivasi-motivasi pada hari ini yang tidak benar. Bukan hanya mencari berkat. Kalau kami datang ke rumah Tuhan, kami rindu untuk berdoa. Kami rindu bersekutu dengan Tuhan. Kami rindu haus akan lapar akan firman Tuhan. Kami rindu memuji menyembah Tuhan. Dan kami rindu juga kami akan diubahkan Tuhan. Biarlah motivasi ini terjadi kepada anak-anak Tuhan di seluruh bumi. Siapapun yang melihat video ini, biarlah Tuhan urapi. Dan kami akan diluruskan motivasi kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin.